Oke, saat ini kita akan membahas contoh program yang kedua, yaitu geser kanan dan geser kiri. Nah, ini kita pengen menggeser string atau karakter pada LCD. Nah, maka yang kita harus lakukan yaitu yang pertama tampilkan dulu stringnya. Contohnya di sini stringnya adalah Electronic Wings. Jadi ini programnya yang diambil ini adalah program utama saja. Untuk fungsi-fungsinya dan inisialisasi library yang digunakan itu sama. Fungsi-fungsi library yang digunakan itu sama. Yang pertama tampilkan string dulu. Yang pasti sebelumnya kita harus menginisialisasinya dulu. Dan di sini ada variabel yang namanya shift atau geser dan i. Nah, i ini untuk looping nanti, shift untuk gesernya. Nah, selanjutnya geser kanan menggunakan perintah 0x1c. Dan kalau kita ingin geser kiri, maka perintah yang kita gunakan adalah 0x18. Ini adalah perintah atau komen ya. Berarti yang kita gunakan komen. Nah, ini ada tabelnya juga. Shift entire display right 0x1c. Dan komennya 0x18 itu shift entire display left. Oke, kita sudah menginisialisasi variabel. Di sini ada shift, ada i. Kita inisialisasi LCD-nya. Kita tampilkan LCD-nya tulisan Electronic Wings umpamanya di sini. Selanjutnya kita kasih nilai awal shift itu nilainya sama dengan 15. Nah, ini berada di dalam main program integer main. Di atasnya loop, while loop di sini. Berarti nilai awal saja nilai shift sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita iterasi, kita looping ya. Menggunakan variabel i dengan nilai awal i sama dengan 0. Terus dengan kondisi i lebih kecil dari shift, dalam hal ini shift nilai awalnya 15. Terus i++. Jadi program yang for ini, di dalam for ini, pertama kali akan di looping sebanyak 15 kali. 0 sampai 14, berarti totalnya 15. Jadi kita looping, kita geser display atau tulisannya ke kanan. Geser ke kanan. Kenapa 15? Kenapa gesernya sampai 15? Karena kan jumlah kolom, menyesuaikan jumlah kolomnya. Menyesuaikan jumlah kolomnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada sisa satu karakter yang paling kanan di sini. Nah, untuk delaynya kita gunakan 1. Jadi pada saat kita menggunakan komen 0x1c, maka semua tulisan akan digeser ke kanan. Terus kita delay selama 300 milisekon. Nah, setelah mencapai looping yang ke-15, mulai 0 sampai 14 ya, yang ke-15, maka dia akan selesai for yang pertama ini. Terus kita kasih nilai shift sama dengan 30. Nah, jadi pergeserannya sekarang bukan 15 lagi tapi 30. Dan ini akan diulang-ulang terus-menerus. Nilai 15, pergeseran 15 tadi hanya untuk awal saja, geser ke kanan. Untuk selanjutnya gesernya 30 kali. Gesernya 30 kali, double. Nah, selanjutnya ini ada geser kiri, display left ini. Shift entire display left. Kita geser ke kiri semua tulisannya. Dengan perintah LCD comment 0x18. Kita geser sebanyak 30 kali sampai tulisannya habis. Sampai tulisannya habis. Nah, dan ini berulang terus-menerus karena dia di dalam while 1 ini. Di dalam while 1, maka dia ini akan berulang terus-menerus. Geser kanan sampai habis tulisannya, terus langsung geser kiri sampai habis tulisannya, geser kanan lagi sampai habis tulisannya, begitu juga seterusnya. Programnya akan berjalan seperti itu seterusnya. Nah, untuk demonya coba kita lihat di video. Berikut ini demo videonya. Coba kita mulai dari awal. Nah, ini geser kanan terus. Geser kanan, geser kanan, geser kanan terus.
Geser kanan, ada tulisan Electronic Wings ya. Jadi tadi tinggal satu, di sini tulisannya langsung geser kiri, geser kiri, geser kiri terus. Jadi terus seperti ini. Nah, ini digeser sampai habis. Nah, ini untuk wiringnya masih tetap seperti yang tadi, masih mode yang 8 bit. Nah, seperti ini. Ya. Jadi geser kanan terus sampai habis, terus geser kiri terus sampai habis. Untuk nilai variabel shift tadi bernilai 15 hanya untuk looping pertama saja. Looping kedua dan sampai seterusnya itu nilai shift sama dengan 30, bukan 15 lagi. Oke, ini untuk yang geser kanan kiri. Ini hanya satu baris. Gimana kalau kita pengen dua baris? Gimana kalau kita pengen dua baris? Jawabannya ada di contoh program yang ketiga. Tinggal menambahkan ini saja. Nah, LCD comment 0xC0 ini untuk pindah ke baris yang ke satu ya. Kalau kita ngitungnya baris 01 berarti baris yang ke satu. Kalau 12 ya baris yang kedua, boleh. Tapi pada umumnya penamaan baris itu 0 dan 1, berarti ini pindah ke baris 1 yang bawah. Kita tulis elektro TM seperti ini. Untuk yang ada di dalam di sini semuanya sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Sama dengan sebelumnya. Cuma ini saja yang beda. Oke, langsung saja kita lihat demonya. Seperti ini demonya. Nah, ini sama sebenarnya dengan yang tadi, tapi ini dua baris gitu aja. Sama sebenarnya. Untuk wiring LCD-nya juga masih sama, nggak ada bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini. Geser kiri, terus sampai habis. Sampai habis tulisannya. Nah, baru kembali geser kanan dan seterusnya seperti itu sampai habis. Selanjutnya kita akan ke contoh program yang keempat, yaitu untuk menampilkan nilai suatu variabel. Jadi bagaimana cara menampilkan nilai suatu variabel? Oke, kita akan ke contoh program yang keempat. Untuk contoh program yang keempat ini kita menampilkan nilai dari suatu variabel. Nah, ini kita menggunakan counter up dan counter down. Nah, ini langsung main programnya atau program utamanya. Untuk program-program sebelumnya sama seperti contoh program yang pertama, yang awal. Nah, di sini ada agak sedikit berbeda. Kita di sini mendeklarasikan variabel dengan tipe data karakter atau char. Nama variabelnya buffer. Ini untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan buffer buka kurung tutup kurung 10. 10 ini bisa dirubah-rubah ya tergantung jumlah karakter atau angka yang mau Anda atau yang ingin Anda tampilkan. Boleh 30, boleh 20, terserah. Tergantung kebutuhan Anda. Terus kita punya variabel i untuk loopingnya, counter up, counter down-nya. Terus kita punya variabel yang namanya count di sini. Dia 100. Nah, ini sebagai pembatas. Jadi counter up sampai 100, terus turun sampai 0, naik lagi sampai 100, turun sampai 0, jadi seperti itu nanti programnya. Nah, kita punya variabel ini, buffer, i, yang akan kita tampilkan nanti i. Jadi yang akan ditampilkan nanti i. Yang ditampilkan. Nanti kita tampilkan variabel i. Yang pertama pasti kita harus menginisialisasi LCD-nya. Yang kedua kita menampilkan tulisan test counter. Ya, test counter di sini. Cuma tampil sekali saja.
Ini sebenarnya harus di delay biar kelihatan tulisannya, tetapi nggak ada masalah. Yang penting di sini tujuannya adalah untuk menampilkan nilai. Yang penting kita menampilkan nilai, berfungsi, nggak ada masalah. Ini seharusnya kalau pengen apa itu namanya, pengen kelihatan tulisannya test counter, maka di delay dulu seharusnya. Di delay 2 detik atau berapa detik tergantung nanti. Oke, langsung kita masuk ke program loopingnya di sini, while 1. Di while 1 nanti di sini akan berjalan counternya. Nah, oke, kita masuk ke dalam while 1 ini dan akan di looping secara terus-menerus. Oke, di sini ada 2 for, ada 2 iterasi ya, 2 looping, for yang atas dan for yang bawah. For yang atas ini digunakan untuk counter up, menghitung naik. Counter up, menghitung naik. Mulai berapa? Mulai 0, nanti angka yang ditampilkan ya mulai 0 sampai 100. Nah, untuk yang bawah ini untuk counter down, kebalikannya. Mulainya 100 sampai 0. Jadi seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara menampilkan angkanya atau nilainya yang ada di dalam variabel i ini. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah nilai yang ada di dalam variabel i. Jadi caranya yang pertama kita gunakan fungsi sprintf. Fungsi sprintf ini bawaan dari bahasa C. Sprintf buffernya, terus kita tampilkan dalam format apa? Di sini %d kita tampilkan dalam format desimal. Nah, terus di sini koma i. Jadi yang mau kita tampilkan apa? I. Tapi kita simpan dulu di dalam buffer. Ya, jadi variabel ini kan angka ya. Kita simpan di dalam buffer. Nah, dalam format apa? Dalam format desimal. Jadi seperti itu. Nah, buffer tadi jumlah array-nya itu 10. Kalau cuma menghitung sampai 100 saja nggak ada masalah. Cuma 3 digit. Jadi masih lebih 7 digit. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke, setelah kita simpan variabel i ini dalam buffer, dalam buffer ya, dengan format desimal, selanjutnya kita tampilkan nilai yang ada di dalam i, yang mana i ini tadi sudah kita simpan di dalam buffer. Jadi kita tidak perlu menuliskan i di sini, tetapi kita tuliskan buffer. Nah, untuk 1,5 ini adalah baris dan kolomnya. Baris 1 yang bawah ya, dan kolom kelima. Jadi seperti itu ini, BK, baris kolom. Buffer ini adalah nilai i. Nah, karena counter up dia nilainya dari 0 sampai 100. Kita kasih delay 300 milisekon, terus kita clear LCD-nya. Atau refresh boleh lah. Jadi ini mengcounter up sampai 100. Terus setelah 100, maka dia keluar dari iterasi atau looping for ini. Nah, ini alangkah baiknya mungkin Anda modifikasi, dikasih delay. Delay entah itu 2 detik, 2000 milisekon boleh. Nah, untuk memberikan jeda aja. Kalau punya saya ini terlanjur nggak saya kasih delay. Alangkah baiknya Anda kasih delay, jeda 2 detik. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, nilai i kan 0 sampai 100 tadi sudah di counter up sampai 100. Berarti nilai i sekarang menjadi 100. Nah, maka selanjutnya adalah counter down. For i sama dengan count. Nah, jadi nilai i, nilai awalnya sama dengan 100. Terus kita counter down dengan i minus. Dengan kondisi selama i nilainya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan looping terus di sini. Proses di dalamnya sama, cara kerjanya di sini sama antara yang ini dengan yang ini. Sama, ini sama. Cuma angkanya yang ditampilkan nanti kalau yang bawah counter down ke bawah ya, menghitung mundur, yang atas menghitung naik.
Dan untuk contoh programnya ada di sini. Mohon maaf, dan untuk demonya bisa kita lihat di sini. Demo counter up ya, ini counter up, counter up, counter up dan counter down, counter down. Oke.